satu itu kita balik poin 2, yang ini poin 1. Kenapa Anda katakan penting poin 1 ini? Karena tentang bab 9 ini, apa judulnya bab 9? Syariat, tariqah, hakikat, dan ma'rifat. Karena sebuah informasi ini terbuka, siapapun bisa mengaksesnya, begitu juga dengan kalian, di YouTube, di medsos, dan lain sebagainya. Anda harus menyeimbangkan atau memberikan kalian tuh satu open-minded, katakanlah begitu. Karena nanti ada satu pendapat, satu keterangan yang mungkin bisa jadi berbeda dengan pendapat Anda. Makanya Anda perlu jelaskan, biar nanti tidak terjadi, wah, ternyata syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat ini sesat. Karena ada satu golongan yang menyesatkan. Ini menyesatkan kalau syariat nggak mungkin. Ini menyesatkan tariqat, hakikat, ma'rifat. Tasawuf, bahkan ada yang menyesatkan utuh tasawufnya. Tasawuf itu dibilang nggak ada di ajaran Nabi, nggak ada, Nabi nggak mengajarkan dan lain sebagainya. Nah, biar kalian paham, makanya kali ini kerahkan otak kalian, kerahkan hati kalian. Open your mind, open your heart, to be understand it. Iftahu ugulakum, iftahu gulubakum, la'allakum tanjahun. Buka akal kalian, otak kalian, pikiran kalian. Bukan hanya akal pikiran, tapi buka hati kalian. Ini supaya informasi yang beradu, katakanlah begitu, kalian tuh bisa menyerapnya. Oke, silakan kalian seluas-luasnya kalian cari informasi. Tapi jangan menyimpulkan dulu mana yang, jangan simpulkan dulu. Karena ibaratnya begini, kalian itu seperti seorang anak, katakanlah seorang anak, seorang balita yang baru mengetahui seekor gajah itu baru hanya kakinya saja, katakanlah. Belum secara utuh. Baru kakinya saja. Sedangkan bayi yang lain itu mengetahui hanya kuping gajahnya saja. Kata si bayi yang satu, oh gajah itu keras, seperti pohon, seperti batang, keras dan juga kaku. Tapi bayi atau anak yang lain mengatakan, oh enggak, gajah itu pipih, tipis, lembek, gitu. Nah, karena ini dua anak ini belum mengetahui secara utuh seekor, enggak, ini mah dinosaurus jadinya. Aneh nggak bisa gambar ini. Jadi belum mengetahui utuhnya seekor gajah. Jadi silakan aneh nggak memaksa yang kalian harus misalkan harus mengikuti satu pendapat dan membuang pendapat yang lain. Aneh nggak begitu. Justru aneh ingin buka pikiran kalian. Artinya open minded. Artinya semua informasi, semua data kalian cari, kalian terima, silahkan. Nah, nanti kalian akan menyimpulkan sendiri. Tapi sebetulnya kalian tuh tetap jangan hanya mengandalkan ro'yu kalian. Tetap kalian harus bertanya kepada guru. Makanya Nabi sebetulnya sudah mengajarkan itu. Idza ra'aitum ikhtilafan, apabila kalian melihat saling berbeda-beda pendapat nih. Gitu. Fa'alaikum bisawadil azam. Sebetulnya Nabi sudah memberikan resep. Ketika umat saya atau kalian sebagai umatku melihat banyak perbedaan, mana nih ini dibilang ini yang benar, ini yang benar. Itu. Fa'alaikum bisawadil azam. Maka sebetulnya satu, as-sawadul azam. Apa itu as-sawadul azam? Apa? Ada yang paham? As-sawadul azam. Coba secara harfiah dulu. As-sawad apa artinya? Hah? Hitam. Azam besar. Maksudnya hitam besar itu apa? Mayoritas. Golongan
Kenapa disebut mayoritas itu hitam besar? Manusia kalau dikumpulkan banyak, terus di drone, dilihat drone dari atas, itu yang terlihat apa? Hitam semua, karena rambutnya hitam. Itu maksudnya. Baru tahu ya? As-sawadul azam. Ada hadisnya. Fa'alaikum bisawadil azam. Maksud as-sawadul azam itu adalah mayoritas. Maka coba dilihat mayoritas apa seluruh dunia ini kalau mau disensus paling besar golongan apa? Ini karena kalian belum tahu, ini yang anak tahu dan anak pengalaman dan anak berguru. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Inilah golongan mayoritas di seluruh dunia. Maka kita kembali ke ilmu kalam, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah. Itu secara ajaran ada, tapi secara nama memang ada beberapa yang hilang. Mu'tazilah hilang, Khawarij hilang secara nama, tapi secara ajaran itu tetap ada. Dan itu di luar dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Anda berikan contoh, kenapa anak masih belum, misalkan masih ada yang belum paham, kenapa kok bahasannya gini-gini? Nih, kenapa Anda bilang harus Anda jelaskan ini tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, yang nanti pasti kalian kalau kalian cari akan mendapatkan informasi atau data yang menyalahkan bahkan menyesatkan tarekat, hakikat, ma'rifat, menyesatkan tasawuf. Biar kalian tidak satu arah informasi yang kalian dapat, maka Anda perlu jelaskan. Bukan hanya sisi pengetahuan ininya saja, tapi ada sisi lain yang golongan kita, saudara kita yang menyesatkan ini. Kenapa? Why? Ada apa dengan mereka sehingga sebegitu ekstrimnya menyesatkan ini? Nanti Anda jelaskan. Mungkin bukan hanya informasi dari Anda, informasi dari ustadz-ustadz yang lain atau kiai yang lain, ulama yang lain di YouTube. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Nanti kalian akan mengetahui. Yang penting jangan kalian tuh fanatik, itu aja. Misalkan ada di antara kalian itu fanatik terhadap satu golongan, misalkan. Kalau memang dirasa itu sudah kebenarannya sudah pasti. Contoh, rukun iman ada berapa? Rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun Islam 5. Maka ketika ada orang yang menyebutkan rukun iman itu ada 7, rukun Islam bahkan ada 11, seperti tarekat Analoloa, rukun Islam ada 11, ada 11 apa 12 tuh. Maka ini bukan suatu perbedaan yang dianggap rahmat. Yang kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Gitu. Kenapa Azga? Azga Bara, kenapa? Tutup laptopnya. Oke, sebelum lupa, jadi kerahkan mata kalian, otak kalian kali ini saja. Karena sebelum-sebelumnya Anda nggak pernah sampai marah kalau kalian tuh sambil main laptop. Padahal sebetulnya Anda tahu, Anda sambil memperhatikan. Tapi Anda sebetulnya ingin menggugah kesadaran kalian. Tapi kali ini Anda bukan ingin kesadaran kalian saja, tapi Anda paksa untuk mengerahkan mata kalian, pikiran kalian, dan hati kalian. Maka mulai dari sekarang laptop masukkan ke tas semuanya. Nggak ada yang main laptop. Hanya buku akidah akhlak. Waktu kita tersisa hanya tinggal 45 menit. Silakan masukkan semua. Nggak ada yang main laptop. Boleh buka buku, hanya buku akidah akhlak. Tidak ada buka buku yang lain. Masukkan semua.
Dan nanti lanjutkan untuk menyimpulkan kenapa ada perbedaan. Anda langsung aja ke materi tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Anda ingatkan dari segi tulisannya, dari segi penjelasan dari Ana, karena ini juga nanti Ana akan share. Ini sudah play, udah record. Ana akan share ke kelas lain biar sama gitu, biar materi yang Ana sampaikan itu sama. Karena ada beberapa kelas lain tuh terhalang pertemuannya. Jadi Ana share ke kelas lain itu biar sama nanti. Apa bacanya ini? Hah? Iman. Al-iman. Ini? Al-islam. Ini? Al-ihsan. Ini 3 dimensi besar di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Ini 3 dimensi ini harus dimiliki oleh seorang muslim. Satu saja hilang, maka kemuslimannya cacat. Kemuslimannya dipertanyakan. Kemuslimannya tidak sempurna. Al-iman ini dimensi dalam keilmuan itu namakan apa? Menyangkut tentang keimanan. Pengetahuan dia tentang Tuhan, tentang malaikat. Makanya rukun iman itu ada berapa? Rukun 6. Iman kepada Allah dan lain sebagainya. Ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid, apalagi? Usuluddin, ilmu kalam, al-fiqhul akbar. Ilmu akidah di zaman Nabi ada nggak? Ilmu tauhid di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Istilah itu semua ilmu usuluddin, ilmu kalam nggak ada di zaman Nabi. Tapi substansinya atau bahan bakunya atau embrionya itu sudah ada di zaman Nabi tentang keimanan. Tapi secara nama itu belum ada, belum dinamakan ini masuk ke ranah ilmu akidah, ranah tauhid, nggak ada. Apakah itu dinamakan bid'ah, bid'ah dhalalah? Rukun Islam atau al-Islam. Ini tentang hadis panjang pertemuan antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Ini diwakili dengan ilmu apa? Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Syahadat, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Di ilmu apa? Ilmu fikih. Al-fiqhu. Di ilmu fikih. Apakah ada di zaman Nabi sebut ilmu fikih? Nabi mengatakan, oh ini ilmu fikih. Ada nggak? Nggak ada. Tapi substansinya, bahan bakunya, embrionya ada, sudah ada di zaman Nabi. Maka apakah itu disebut bid'ah dhalalah? Al-ihsan. Ilmu apa ini? Dalam hadis itu, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Masuk ranah apa itu? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Nah, ini harus dipahami. Melihatnya itu apakah melihat seperti ana melihat Pasha, melihat Hilmi. Nah,
Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau belum mampu nih, belum sampai makom itu, fa innahu yarak. Bahwasanya Allah itu melihatmu. Ilmu apa ini? Tasawuf. Nah, jadi lucu saja ketika ada golongan, ada orang yang menyesatkan tasawuf. Tasawuf nggak ada di zaman Nabi. Nabi nggak mengajarkan. Secara nama memang nggak ada. Ini semua nggak ada. Akidah, fikih, tasawuf nggak ada secara nama. Tapi apakah itu yang disebut bid'ah dolalah yang mereka maksud? Semua bid'ah itu sesat. Mereka semua menyamakan semua bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dilakukan Nabi, tidak ada di zaman Nabi dan tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Mereka menyamakan bid'ah itu sesat semua. Dan orang pelaku bid'ah itu semuanya masuk neraka. Maka begitu pendeknya akal mereka. Begitu kakunya ilmu mereka. Jumudnya ilmu mereka. Jumud itu kaku, beku, nggak fleksibel. Maka lucu ketika ada golongan yang menyesatkan tasawuf. Kenapa Anda harus menjelaskan sampai, kan ini tidak ada di buku kan? Tidak ada. Tapi kenapa Anda sampai menjelaskan begini? Karena informasi itu terbuka, kalian bisa mengaksesnya. Dan khawatir nanti kalian mendapatkan informasi, oh ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Nah, sedangkan Anda belum menjelaskan, waduh ternyata yang diajarkan Pak Hendra atau yang ada di buku Kementerian Agama sesat. Maka inilah pentingnya. Anda jelaskan. Karena kalian itu sudah beranjak dewasa dan sudah seharusnya kalian satu ra'yunya itu harus terbuka gitu. Dan tidak sampai fanatik atau tidak beku. Ketika kalian sebelumnya itu mendapatkan informasi bahwasannya tasawuf sesat, kalian itu tidak fanatik. Tidak yang jelas, wah ini tasawuf sesat, wah ini tarekat sesat. Enggak begitu. Padahal ini Nabi sudah bahan bakunya sudah ada di zaman Nabi. Substansinya sudah ada semua di zaman Nabi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Gitu. Maka ketika ada orang yang menyesatkan menyamaratakan bid'ah itu menurut mereka sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak dilakukan Nabi, sesat semua. Sesat semua, tidak ada klasifikasi menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengklasifikasinya ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nanti ada lagi ulama yang membaginya 5 bahkan bid'ah itu. Jadi jangan ketika bertemu dengan kalimat bid'ah, jangan dulu pikiran kalian tuh bid'ah nih sesat, bid'ah masuk neraka. Jangan. Karena Imam Syafi'i membaginya bid'ah itu 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan ulama yang lain bahkan 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah sayyi'ah dan lain sebagainya. Ada 5. Bid'ah wajibah ini bid'ah yang wajib. Contoh Al-Quran. Al-Quran itu bid'ah itu. Coba Al-Quran yang kalian baca, apakah di zaman Nabi ada seperti ini, dibukukan seperti ini? Maka ini bid'ah, tidak ada di zaman Nabi dan tidak dilakukan Nabi. Tapi apakah itu bid'ah yang sesat? Maka kalau begitu, seorang pencetus di pembukuan Al-Quran Sayyidina Abu Bakar masuk neraka dong. Jadi bagaimana kita nggak masuk akal pemahaman mereka sampai sebegitunya? Bid'ah mandubah, bid'ah yang disunahkan, dianjurkan. Contoh sholat tarawih. Apakah di zaman Nabi sholat tarawih berjamaah? Siapa inisiatornya? Sholat tarawih berjamaah? Sayyidina Umar. Bahkan kata Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ini. Dikatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah
ini tarawih berjamaah. Berarti kalau pemahaman mereka itu semua bid'ah itu sesat, Sayyidina Umar sesat dong. Dan semua pelaku bid'ah itu masuk neraka, Sayyidina Umar masuk neraka dong. Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Nabi bahwasanya ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Termasuk Sayyidina Umar. Jadi pemahaman mereka kok picik amat, sempit amat pemahamannya tentang masalah bid'ah ini. Oh, dan masih banyak lagi. Maka ketika kalian dihadapkan satu persoalan, satu permasalahan, satu tradisi, satu kebiasaan, jangan dulu kalian itu langsung ekstrim membid'ahkan, menyesatkan. Jangan dulu, dilihat dulu, cek dulu. Karena kalian belum tahu, kecuali kalau kalian sudah tahu. Kalau kalian kelasnya sudah ulama, apalagi sudah masuk di MUI misalkan gitu, sudah nggak perlu cek lagi mungkin. Tapi MUI juga dicek dulu sebelum keluarnya fatwa. Seperti contohnya tarekat Analoloa, itu sudah di fatwa MUI bahwasanya tarekat Analoloa sesat dan harus dihukum, harus diciduk karena ini bahaya terhadap umat. Nah, ini sudah jelas. Tapi kalau kalian belum mengetahui, jangan dulu. Kalian misalkan Zulfan ke pelosok Laut Selatan. Di situ Zulfan melihat satu tradisi masyarakat, ada namanya ngaben ya, kalau nggak salah ya. Ngaben, larung laut. Menggal nyembelih seekor kerbau, terus kepalanya itu atau mungkin seluruhnya dilarungkan ke laut. Jangan dulu dibilang sesat, jangan. Tabayun dulu, biasakan tabayun. Tanya dulu. Kalau bisa tanyanya dengan baik-baik, ajakin ngopi, perlahan, perkenalan dulu, santai gitu. Jangan langsung, "Pak, ini nggak boleh, Pak." Gitu, mubazir ini, Pak. Jangan dulu, tabayun dulu. Nah, ini biar kalian itu punya sikap bijak, punya sikap cerdas dalam menghadapi satu persoalan sebelum kalian mengetahuinya. Oke. Tanya dulu. Oh, jawaban mereka, iya, kami kan dapat dapat rezeki dari laut ini, dari ikan-ikan ini. Maka kami balikan, artinya kami juga ingin timbal balik terhadap ikan-ikan ini. Kami menyembelih seekor kerbau, kami persembahkan buat ikan-ikan ini. Bukan kita persembahkan itu artinya seperti kita persembahkan ke dewa, bukan. Tapi kita ingin memberi makan ikan-ikan. Udah pasti ini kepala kerbau atau semua daging kerbau ini pasti nanti dimakan sama ikan-ikan. Ini sebagai rasa syukur kita terhadap ikan-ikan. Selama ini ikan-ikan kita jaring, kita yang makanin. Nah, sekarang kita kasih makan ikan, timbal balik. Nah, oh begitu, Pak. Oke, udah. Kita kembali ke dimensi besar Islam ini. Kembali ke tema membahas tentang bab 9 syariat tarekat. Ini harus diingat juga ya, tulisannya jangan sampai salah. Nanti bisa aja bikin soal tarekat dalam tulisan Arabnya bagaimana gitu. Karena kalian harus tahu, jangan kalian seorang pelajar gitu, tarekat kalian tulis bahasa Arabnya aja tarekat begini gitu, misalkan. Jadi secara bahasa kalian harus tahu juga. Dan ma'rifat, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ini syariat ini, nih ranahnya ke sini. Meskipun secara keseluruhan sebetulnya syariat itu mencakup semua secara umum, tapi ini secara khusus syariat ini kaitannya dengan ilmu ini, dengan rukun Islam, dengan ilmu fikih, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Atau disebut ibadah zohir.
ibadah zohir, ibadah yang kelihatan, yang terlihat, yang kasat mata, ibadah zohir, ibadah yang organ tubuh kita, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Lantas, ketika seseorang hanya bersyariat dan dia menafikan semua ini, tarekat, hakikat, marifat, bukan hanya menafikan, bahkan menyesatkan, gitu, maka cacatlah ihsan dia. Kata Imam Malik, man tafaqaha, siapa orang yang berfikih, bila tasawwafa, itu jelas kalimatnya, tasawwafa, Imam Malik. Siapa yang nggak percaya Imam Malik? Imam besar, seorang mujtahid mutlak, pendiri madhab Maliki. Wala man tafaqaha bila tasawwafa, dia siapa orang yang berfikih tanpa bertasawuf, fahuwa munafik. Maka ketika seseorang hanya mengandalkan syariat saja, itu tanpa bertasawuf, cenderung nanti menjadi seorang yang munafik. Berpotensi sebagai seorang yang munafik. Apa artinya munafik? Ada yang tahu? Oke, anak kasih contoh. Munafik itu sholat, mas. Sholat, jalan, puasa, jalan, haji, jalan, tapi maksiat, terus jalan. Merendahkan orang, jalan. Menghina orang, jalan. Bahkan ada orang banyak cerita, orang pulang haji, nggak dipanggil Pak Haji, panggilnya misalkan Pak Budi, misalkan namanya. Pak Budi, dia marah. Enak aja, aneh kan udah haji, dipanggil Pak Haji. Nah, ada yang sampai sebegitunya. Maka bisa jadi dia ini. Karena bisa jadi salah niat, gitu. Mainnya hanya di syariat saja, artinya dia tidak main di hati. Itu. Bagaimana dia ketika niat mau haji, ketika pelaksanaannya dan lain sebagainya, maka hasilnya, outputnya seperti itu. Ya, satu-satu dulu. Ini tentang syariat. Ini kalau orang meniadakan ihsan, maka cenderung orang munafik. Tapi kebalikan dari itu, ini yang lebih parah. Kata Imam Malik, man tasawwafa, siapa orang yang bertasawuf, bila tafaqaha, tanpa berfikih, fahuwa zindik. Apa itu zindik? Zindik itu disebut kafir. Zindik itu orang secara tidak langsung dia itu sudah keluar dari agama, tapi dia tidak sadar, tetap enggak menyatakan keluar secara jelas, enggak. Beda dengan orang yang menyatakan keluar secara jelas, misalkan saya keluar dari agama, saya murtad dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Tapi ini tetap dia ngaku agama Islam, ngaku sebagai seorang muslim, tapi secara tidak sadar dia itu sudah keluar dari agama. Man tasawwafa bila tafaqaha fahuwa zindik. Saya sambil dicerna, sambil dilihat, sambil dicatat, sambil diingat. Nah, tarekat ini apa? Tarekat atau tarekat, jangan kalian itu mendengar tarekat itu langsung alergi. Waduh, tarekat berat nih. Waduh, tarekat sesat nih, bahkan sesat nih, nggak ada di ajaran Nabi. Nabi nggak mengajarkan dan lain sebagainya. Tarekat ini adalah distributornya. Ini sebetulnya secara zohir dulu. Secara zohir ini tarekat ini distributornya fikih, distributornya rukun Islam. Tapi secara batinnya, katakanlah batin syariatnya itu tarekat. Maksudnya bagaimana? Bagaimana seorang muslim ini melaksanakan rukun-rukun Islam atau melaksanakan syariat yang ada di fikih itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan lintasannya.
Bagaimana seseorang itu sholat di masjid? Dia sholat sesuai fikihnya, zohirnya. Zohirnya tuh pas, artinya bukan pas aja, rapi. Dia mengetahui rukun-rukun sholat. Dari mulai takbirat, dari mulai niat takbiratul ihram, dari mulai bacaan Fatihahnya, semua sesuai. Tapi ketika dia keluar dari masjid, dia ambil atau dia pakai sendal temannya. Sendal temannya yang lebih bagus, sendal dia itu jelek. Dia pakai tuh, dia sadar tuh pakai sendal temannya. Sebetulnya di hati pasti dia katakan, ya itu sendal orang, itu sendal nggak boleh. Coba kalau kalian digituin, kan gitu. Itu pasti ngomong, pakai sendal orang. Nah, apakah sholatnya ini? Inna sholata apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya. Kalau begitu, katanya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok dia orang habis sholat malah pakai ngambil sendal orang? Habis sholat dia ngambil infak misalkan, ngambil kotak amal. Mana kata Allah katanya berarti nggak terbukti dong sholat itu. Nah, sholatnya yang bagaimana dulu? Kalau ingin mendapatkan manfaat tanha anil fahsya wal munkar, sholatnya yang bagaimana dulu? Kalau sholatnya hanya zahir saja, secara fikih sah, secara fikih gugur dia kewajibannya, secara fikih. Tetapi secara tarekat, secara batin, berarti dia belum. Sholatnya hanya sholat zahir, hanya sholat fikih saja, sholat syariat saja. Sholatnya enggak sholat tarekat. Artinya sholat tarekat itu yang akan mendapatkan manfaat ini. Sedangkan orang yang sholat hanya zahir saja, ternyata dia masih berlaku maksiat, dia masih berlaku curang, dia masih berlaku mengambil hak milik orang dan lain sebagainya. Nah, ini tarekat secara zahirnya distributor daripada rukun Islam atau distributor dari amaliyah fikih. Oke, buat pembanding, biar kalian lebih memahami apa itu tarekat, karena kalian tuh seperti baru mendengar. Ana yang pernah dibaiat tarekat itu baru satu. Kalau syariat, ini kan hukumnya dengan fikih. Fikih itu kaitannya, ilmunya itu ada berapa mazhab yang diakui? 4 mazhab. Maka ketika seseorang berfikih di luar dari 4 mazhab ini, maka dia dikatakan sesat, dikatakan tidak sesuai aturan. Karena selain 4 mazhab ini, itu sudah expired. Meskipun zaman sebelumnya mazhab itu banyak, dari mazhab Imam Daud Az-Zahiri, mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Imam Ja'far Shadiq, itu banyak, tapi ilmunya tidak terdokumentasikan dengan baik oleh murid-muridnya, maka punah, expired. Maka ketika ada orang yang mengatakan, saya sholatnya pakai mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, dari mana ente dapat? Sanadnya kemana? Apakah betul? Apakah valid ilmunya? Maka kaitannya dengan 4 mazhab. Ini harus bermazhab. Kalau saya emang nggak bermazhab, maka tanda tanya. Dia berfikirnya pakai cara apa? Saya pakai cara Nabi. Apakah ente hidup di zaman Nabi? Apakah ente kenal sama Nabi? Apakah ente kenal ajaran Nabi? Apakah ente melihat langsung sholatnya Nabi? Maka inilah fungsinya bermazhab. Jangan sok-sokan, saya mah ngikutin Nabi, ngikutin ayat yang ada di Al-Quran. Ente kenal Nabi dari mana? Ente kenal Al-Quran dari mana? Apakah ente hidup di zaman Nabi? Ente melihat langsung tata cara sholatnya Nabi enggak?
Maka ditarin sanad turun temurun dari Nabi terus ke sahabat, tabiin, tabiin terus. Nah, makanya disebut mata rantai atau sanad. Sampai ke Nabi Muhammad. Maka selain dari 4 mazhab ini, sanadnya kemana? Sanadnya udah putus, sanadnya nggak jelas. Karena yang diakui ini oleh para ulama, ijma ulama hanya 4 mazhab. Kalau orang nggak bermazhab, terus dia fikihnya pakai cara apa? Ngikutin nabinya pakai cara siapa? Karena ulama itu semuanya bermazhab. Gitu. Nah, sedangkan tarekat ini tarekat yang diakui atau yang mu'tabar yang diakui atau mu'tabaroh. Karena ini tarekat mu'annas, ini mu'annas juga, mu'tabaroh. Tarekat yang diakui itu sekitar 50 lebih lah. Sekitar 50-an. Maka sama tarekat ini adalah cara, metode, makanya disebut tarekoh, cara, metode. Bagi tata tertib, aturan. Nah, ini supaya kalian lebih jelas lagi, Anda jelaskan satu tarekat. Ini yang pernah Anda dibaiat, itu tarekoh Alawiyah. Anda pernah dibaiat oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Tarekat Al-Alawiyah, Anda berikan langsung contohnya. Ini tarekat yang banyak dianut, banyak dipegang oleh para habaib dan murid-muridnya. Tapi banyak juga di Indonesia itu tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, ada lagi tarekat gabungan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah TKN. Ini teman kuliah Ana yang orang Sukabumi ini ikut TKN. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Khalwatiyah, tarekat Tijaniyah, itu banyak, hampir 50. Itu yang mu'tabaroh, yang diakui, yang ada sanadnya jelas. Tapi di luar daripada ini, sama seperti di luar 4 mazhab, di luar daripada tarekat mu'tabaroh, maka itu sesat. Ada orang yang mengatasnamakan tarekat Analoloa. Nah, ini sanadnya kemana? Tidak ada di tarekat mu'tabaroh, maka tarekat ini sesat. Sanadnya nggak ada, putus, nggak jelas. Atau misalkan Azkabara ke Amerika, akhirnya dia banyak komunitas Muslim di sana. Dia mendirikan tarekat Baraiyah, misalkan. Nah, dia mentahbiskan dirinya mursyid, misalkan seorang mursyid. Mursyid itu guru dalam tarekat. Maka ditanyakan, ente tarekat apa? Oh, tarekat Baraiyah, mursyidnya siapa? Ente bergurunya ke siapa? Sanadnya kemana? Nah, sanadnya nggak ada, maka sesat. Jangan alergi terhadap tarekat. Kalau yang mendengar tarekat, jangan alergi dulu. Setidaknya cek recheck, setidaknya kalian cari tahu, atau mungkin kalian duduk di sana supaya tahu tentang ajaran tarekat. Aneh nggak memperjelas atau mendetail secara tarekat Alawiyah ini wiridnya bagaimana dan lain sebagainya. Hanya ingin sebagai gambaran, tarekat Alawiyah ini punya 5 pondasi. Pertama, al-ilmu. 5 pondasi yang harus dijalankan oleh seorang murid tarekat ini. Al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat al-wara, yang kelima al-khauf. Al-ilmu jelas, seorang murid tarekat ini harus punya ilmu dulu, ngaji dulu sebelum dia beramal. Jangan langsung tiba-tiba dia beramal, nggak tahu ilmunya. Dia merasanya sholatnya khusyuk, sholatnya sah, sholatnya keren lah katakanlah. Tapi karena dia enggak ngaji, ternyata sholatnya itu batal. Sholatnya itu enggak sah. Anda kasih contoh. Pernah nggak melihat orang sholat Jumat di tihang nyender, kakinya berlonjor, tidur?
Batal nggak wudunya? Ini secara fikih aja dulu, secara fikih, secara ilmu fikih, batal nggak wudunya? Kalau batal wudunya terus dia bangun koma, tiba-tiba koma terus bangun terus sholat, sah nggak sholatnya? Maka harus pakai ilmu dulu sebelum beribadah. Kata di Matan Zubad, Syekh Imam Ibn Ruslan dalam syairannya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang berilmu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Ilmu dulu, setelah itu amal. Jangan hanya sebatas terhenti hanya di ilmu, ngaji doang, tahu Pak, dia paham doang, tapi amal kagak mau. Sedangkan dia tahu ilmunya, beramal kagak mau. Jadi harus seimbang antara ilmu dan amal. Kata Imam Ibn Ruslan, fal alimu bi ilmihi lam ya'malan. Seorang alim, seorang yang tahu akan ilmu agama, dengan ilmunya dia tidak beramal, dia nggak ngamalin ilmunya tuh. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Jadi sebelum orang non muslim disiksa nih, orang-orang alim dulu, orang muslim dulu dipanggil. Duluan dulu disiksa. Karena dia punya ilmu tapi enggak ngamalin. Al-ikhlas. Orang beramal enggak cukup hanya terhenti di ilmu dan amal, tapi ini butuh perangkat keikhlasan. Bagaimana seseorang dia punya ilmu sholat, katakanlah ilmu wudu, ilmu sholat rapi, amalnya juga rapi, rajin bahkan sholatnya, tapi dia enggak ada keikhlasan. Dia ada keterpaksaan. Aduh, kalau nggak sholat, ntar nggak dapat libur reguler nih. Aduh, kalau nggak sholat, nanti di hadapan orang atau di pandangan orang terjelek. Nggak ada nilai keikhlasan dia. Lillahi ta'ala lillahi wa fillah, nggak ada. Maka butuhlah perangkat keikhlasan bagi seorang murid thariqah alawiyah. Al-wara'. Apa itu wara'? Wara' itu hati-hati. Hati-hati terhadap perbuatan, perkataan dia. Oh, ini ridho nggak ya Allah begini? Oh, ini makanan punya siapa ya? Jangan dulu ah. Oh, ini kita berbuat kita mau berangkat ke Bandung, kira-kira Allah ridho nggak ya? Jadi wara', hati-hati. Oh iya, kita berkerumun melihat konser, misalkan konser berkerumun, campurnya ikhwan akhwat, campurnya cowok cewek di situ, nggak ada penghalang dan lain sebagainya. Ini kira-kira Allah ridho nggak ya? Tuh, punya sifat waro di sini. Hati-hati, waspada. Khauf itu takut. Takut apabila ibadahnya saja itu takut dia. Ya Allah, ini ibadah saya ini diterima nggak ya? Ibadah saya ini udah bener nggak? Udah bener bukan hanya secara fikih, tapi secara hati. Saya ibadah ini bebas dari penyakit hati nggak? Inilah 5 pondasi yang harus dimiliki seorang murid thariqah alawiyah. Lantas, bagaimana? Coba masuk akal nggak? Orang menyesatkan tarekat, ilmu, amal, ikhlas, al-wara', khauf. Ini semua substansinya diajarkan sama Nabi, dilakukan sama Nabi. Bahkan mungkin ada yang diwajibkan sama Nabi. Bagaimana orang itu menyimpulkan bahwasanya tarekat itu sesat? Dia nggak cek-recek dulu, dia nggak tabayun dulu. Nah, ke hakikat pindah. Hakikat ini siapa artinya? Apakah orang itu bisa melihat Allah seperti Anda melihat Hilmi, melihat Pasha, melihat Yasir dan lain sebagainya? Maksudnya hakikat ini adalah dia mengetahui sebenarnya hakikat sebenarnya dari sesuatu. Contoh, coba hakikat Allah menciptakan manusia ini ke dunia untuk apa hakikatnya? Coba. Ini secara zahir dulu aja, secara zahir. Hakikatnya apa? Banyak hakikatnya, bisa
karena untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya karena kita itu sebagai hamba harus nurut saja, udah sami'na wa ata'na dan sebagainya. Itu hakikatnya. Itu secara zahir. Tapi nanti secara hakikatnya, kalau secara batin itu nanti soal rasa ini. Zauk. Soal rasa. Kalau secara batin. Nanti ini yang akan merasakan, nggak bisa digambarkan. Seperti halnya di kelas lain ada yang mencontohkan syariat, tarekat, hakikat marifat itu sebut seperti sebuah madu. Katakanlah ini madu. Ini madu. Syariat. Orang tahu madunya aja. Bentuk madunya, warna madunya, hanya tahu saja. Itu syariat. Kalau tarekat, itu bagaimana cara untuk mendapatkan madu ini? Cara bagaimana untuk merasakan madu ini? Kalau tadi kan hanya mengetahui syariat itu, mengetahui madu. Pindah ke tarekat, bagaimana cara kita untuk merasakan atau mengambil madu ini? Itu namanya tarekat. Ada caranya. Seperti halnya seorang petani madu di hutan itu ada caranya. Karena sarang madunya itu di atas dan berbahaya, ada metodenya, ada caranya untuk mendapatkan madu itu. Nah, inilah tarekat. Terus hakikat itu merasakan madunya. Udah didapat nih, udah tarekat dapat nih, udah dapat, terus bukan hanya dapat aja, bukan, tapi dirasakan, diminum. Nah, bagaimana dia bisa merasakan zauk? Bagaimana dia merasakan nikmatnya madu? Bisa nggak digambarkan nikmat madu itu? Diwarnai, misalkan, oh warnanya merah gitu. Apakah begitu? Rasa, kalau orang ingin tahu rasanya, ya harus minum dulu, harus merasakan dulu. Nanti dia akan merasakan hakikatnya madu. Oh, ternyata selama ini orang-orang ngomongin madu, ternyata iya enak gini. Baru kita rasain, ya Allah benar nikmat. Nah, itu baru dia tahu hakikatnya madu. Selama ini kan dia hanya tahu, terus dia dapetin, ternyata dia pengen tahu hakikatnya madu seperti apa sih, penasaran. Diminum, Masya Allah, nikmat bener ya. Terus ma'rifatnya, bahwasannya dia merasakan bahwasannya madu itu berfaedah. Dari sehat badannya, dari segar badannya. Dia minum madu jadi nggak ngantuk. Dia minum madu jadi semangat lagi. Nah, baru tahu dia. Ini sebetulnya hampir sama hakikat ma'rifat ini. Kalau ma'rifat itu pengetahuan, sama ini soal rasa semua. Kalau secara batin, itu secara batin. Hakikat juga paham atau mengetahui makna sesuatu yang sebenarnya. Nanti ketika seorang itu menjalani syariat tarekat dulu, nggak bisa seorang itu tiba-tiba langsung loncat ke hakikat ma'rifat, nggak bisa tanpa melalui syariat tarekat. Ibaratnya kayak sebuah tangga. Anda kasih contoh. Ini karena waktunya sebentar lagi. Ya, bangun. Ini apa yang kalian lihat? Nah? Syariat itu motornya. Syariat itu motornya. Bagaimana seorang itu bisa finish tanpa dia punya motor? Syariat. Tanpa punya motor, bagaimana seorang itu bisa finish? Misalkan saya mau pakai jalan aja, maka nggak sah. Sesuai aturan MotoGP itu nggak sah kalau dia nggak pakai motor, dia jalan finish, meskipun dia cepat lebih melaju ke finishnya itu lebih cepat daripada yang lain, tapi nggak sah menurut aturan MotoGP. Itulah aturan agama. Jadi harus tingkatan dulu, syariat dulu. Punya motor dulu. Nah, terus bukan hanya sebatas dia punya motor, dia harus tahu. Ini seorang rider, katakan ini seorang rider, Marc Marquez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan lain sebagainya. Itu harus tahu dulu caranya bagaimana. Gak mungkin tiba-tiba dia loncat langsung ke MotoGP. Itu ada tahapannya, dari dia mulai berlatih,
Dari dia mulai naiki dulu, terus tombol-tombolnya di mana. Nah itulah. Ini seorang rider, sebutannya murid. Sedangkan cara untuk menaikinya, cara untuk mengendarainya, itu disebut thariqah. Metode, cara, harus tahu caranya, nggak seperti orang mengendarai Honda C70 cuman santai begini black nggak bisa. Jadi bagaimana dia cara menikung, bagaimana dia cara mengovertake, bagaimana dia cara mengerem, bagaimana cara dia tarik gas dan lain sebagainya. Itu semua ada caranya. Nah inilah thariqah. Maka kalau orang nggak berthariqah, nggak tahu caranya, ya nggak bakal bisa. Terus bagaimana seorang itu menyesatkan thariqah? Thariqah hanya cara. Dan itu thariqah itu substansinya sudah ada di zaman Nabi, sudah dilakukan Nabi. Bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi puasa, bagaimana cara Nabi beradab sama orang, bagaimana cara Nabi menghormati orang, bagaimana cara Nabi punya rasa tawadu, tidak sombong dan lain sebagainya. Itu substansinya semua ada di zaman Nabi. Lantas bagaimana seseorang mengatakan tarekat itu sesat, tasawuf itu sesat? Pikir. Hakikat. Nah, hakikat itu katakanlah dia sudah menelan lintasan misalkan 27 lap. Dalam 27 lap itu dia akan merasakan sensasi dari membalap MotoGP ini, sensasi dari dia mulai mengovertake, dia menikung dan lain sebagainya. Ini dari jantung berdebar ketika dia bersenggolan dan lain sebagainya. Nah, rasa hakikat, dia tahu hakikatnya. Selama ini seorang rider ini karena dia baru seorang Rocky baru debut pertama, dia balapan di MotoGP. Selama ini hanya tahu motornya, tahu caranya, tapi belum merasakan hakikat daripada balapan di MotoGP. Melahap lintasan daripada 27 laps, berikut daripada ketegangan dan lain sebagainya. Baru ketika dia jalani, dia akan merasakan, ya Allah, dari mulai jantung berdebar, merasakan nikmatnya ketika dia mengovertake, merasakan nikmatnya sampai finish. Itulah hakikatnya. Ma'rifatnya mencapai finish. Itu dengan makanya hampir sama hakikat dan ma'rifat ini. Ada yang ulama mengatakan bahwasannya hakikat ma'rifat itu satu kesatuan. Artinya dia tahu, baru tahu ma'rifat, finish. Dia mengetahui sudah finish, mengetahui seluk-beluk lintasan MotoGP, seluk-beluk aral rintangan, seluk-beluk kenikmatan ketika dia menaiki MotoGP dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa orang itu langsung hakikat ma'rifat tanpa punya motor, tanpa bersyariat, tanpa tahu caranya, tanpa berthariqat. Terus nggak masuk akal juga ketika orang menyesatkan tarekat, menyesatkan hakikat ma'rifat. Dia hanya bersyariat, dia hanya punya motor aja, nggak dijalanin, maka jalan di tempat. Boro-boro dia menjalani, naik aja mungkin dia nggak mau, atau nggak menaiki kendaraan. Bagaimana dia tahu cara menjalani sebuah MotoGP? Hanya dia bersyariat, ya udah. Kalau dia hanya bersyariat saja, hanya punya motor saja, bagaimana dia merasakan di lintasan MotoGP, bagaimana dia merasakan hiruk pikuknya bersenggolan dengan rider yang lain? Nggak akan merasakan. Dia hanya mentok di syariat saja. Coba pikir, bagaimana seorang itu sampai begitunya menyesatkan thariqat, menyesatkan hakikat, menyesatkan ma'rifat, menyesatkan tasawuf. Oke, masuk akal nggak? Paham nggak? Sebenarnya masih banyak ini, tapi nanti digabung videonya dengan di record yang kelas yang lain, mungkin ada sedikit tambahan-tambahan. Nah, nanti kalian Anda kirim ke Yasir, nanti kalian lihat aja, lihat videonya, karena nanti itu buat UH3 juga, buat soal analisa nanti, buat soal analisa juga. Oke, baca kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apaan